Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah melihat dan mendengarkan video ini sampai selesai. Sebelumnya perkenal dulu dong, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Tegar Hamzah Insani Sunjal Zuardi dengan NIM 1264062011015 sebagai moderator kali ini. Tak lupa kami dari kelompok 2 dengan anggota yang sangat cantik-cantik sekali, yaitu yang pertama ada Kak Dias Putri Nopitasari dengan NIM 12640620110. Yang kedua ada Kak Diniari Nugrah Fatmaningrum dengan NIM 1264062011023. Dan yang terakhir ada Kak Dinda Sekarbuning Tiara dengan NIM 1264062011036. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Menarik nih. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bursa valuta asing. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu bursa valuta asing? Kalau belum tahu, simak video ini sampai selesai ya. Nah, kali ini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada macam-macam kurs valuta falas dan bursa falas. Yang kedua ada mekanisme bursa falas. Dan yang terakhir faktor penentu nilai tukar. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya yang akan dibahas oleh kakak-kakak yang sangat cantik sekali. Macam-macam kurs falas dan bursa falas. Yang pertama, macam kurs falas. Secara umum ada 3 macam kurs, yaitu kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Kurs jual adalah suatu kurs yang apabila suatu bank atau money changer ingin menjual uang asing atau valuta asing kepada kita jika kita ingin menukarkan uang rupiah dengan uang asing. Kurs beli adalah kurs yang dipakai apabila bank atau money changer ingin membeli uang asing dari kita atau jika kita ingin menukarkan uang asing dengan uang rupiah. Kurs tengah adalah suatu kurs yang berada di antara kurs jual dan kurs beli yang bisa diperoleh dengan menjumlahkan kurs jual dan kurs beli, kemudian hasilnya dibagi menjadi 2. Yang kedua, macam bursa atau pasar falas. Yang pertama itu ada pasar spot, adalah tempat jual beli mata uang asing di bank atau money changer. Yang kedua, pasar forward, melayani transaksi forward atau kontak pembelian mata uang asing dengan perjanjian di awal dan dilakukan di bank-bank besar. Yang ketiga, pasar future adalah perdagangan berjangka dan mirip pasar forward. Perbedaannya untuk pasar ini dilakukan di pasar bursa komoditi, seperti gandum, gula, dan lainnya. Yang keempat, pasar swap adalah kontak forex gabungan antara transaksi spot dan forward yang dilakukan pada tanggal transaksi yang sama dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda. Yang kelima, pasar opsi adalah trader yang membeli opsi, berarti dia membeli pilihan atau kesempatan. Materi selanjutnya yaitu mekanisme bursa falas. Pada bursa falas, orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara objektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang Anda lakukan. Di bursa falas dikenal istilah lot dan pip. Satu lotnya nilainya adalah 100 dan satu pipnya nilainya adalah 10. Sedangkan nilai dolar yang di bursa falas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa falas sangat bervariasi, 6.000 per 8.000 dan 10.000 rupiah. Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara 2 arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu lalu ditutup dengan menjual ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu lalu ditutup dengan membeli. Materi selanjutnya adalah faktor penentu nilai tukar. Faktor yang mempengaruhi kurs dikutip dari IDX Channel, sedikitnya ada 5 faktor yang mempengaruhi kurs, yaitu yang pertama ada tingkat inflasi. Inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga disebut sebagai penurunan nilai mata uang lokal. Kemudian yang kedua ada kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Yang ketiga ada perbedaan tingkat suku bunga. Arus modal internasional dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu negara. Yang keempat ada aktivitas neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh neraca pembayaran. Neraca pembayaran aktif akan meningkatkan nilai mata uang domestik dengan meningkatnya jumlah debitur asing. Dan yang terakhir ada ekspektasi.
Faktor lain yang turut berpengaruh pada nilai tukar pada falas adalah ekspektasi nilai tukar yang bisa terjadi di masa depan. Pasar valuta asing akan memberikan reaksi yang cukup agresif pada setiap berita ataupun isu yang bisa berefek di kemudian hari. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi dari kelompok 2. Kalau ada kurang lebihnya, saya selaku moderator minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.